Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rika Dewi, absen 2 dari kelas 12 Farmasi 1, mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemasaran Produk Kefarmasian dengan Produk Bedak Salisil. Nah, sebelum masuk pada inti makalah, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apa sih definisi dari bedak salisil, bagaimana konsep pemasaran bedak salisil, strategi pemasaran bedak salisil, juga studi kasus dari bedak salisil. Setelah itu, kita ke tujuan ya teman-teman. Tujuan dari pembuatan makalah yaitu mengetahui apa sih itu bedak salisil, mengetahui konsep pemasaran bedak salisil, mengetahui strategi pemasaran bedak salisil, dan mengetahui studi kasus dari bedak salisil. Tujuan sudah, habis itu kita lanjut ke manfaat ya teman-teman. Manfaat bedak salisil itu banyak loh. Contohnya yang tertera di sini yaitu bedak salisil memiliki banyak manfaat karena mengandung zat aktif yaitu asam salisilat yang berguna untuk mengatasi gatal-gatal yang disebabkan oleh biang keringat dan gangguan kulit lainnya. Asam salisilat mengandung BHA atau beta hidroksiasid yang mampu mengurangi kerutan dan keriput. Manfaat lain dari asam salisilat yaitu bisa mengangkat sel kulit mati sehingga kulit nampak jadi lebih segar. Tapi ada manfaat unik lainnya loh, yaitu mencegah penyumbatan pori-pori, menjaga kulit tetap sehat, mengurangi kerutan dan keriput, mengatasi gatal-gatal, dan mencegah terjadinya gangguan kulit. Masuk rumusan masalah yang pertama, apa sih definisi dari bedak salisil? Bedak salisil adalah bedak anti gatal yang mengandung asam salisilat dan talk. Bedak ini digunakan untuk menghilangkan gatal yang disebabkan oleh biang keringat dan gangguan kulit lainnya. Setelah itu kita ke pembuatan. Sebelum pembuatan, alatnya apa aja sih yang udah siapkan? Alatnya yaitu ayakan, cawan, porselin, kaca arloji, kertas perkamen, mortir dan setemper, sendok tanduk, sudip, pipet, wadah bedak. Bahan-bahannya yaitu mentol, alkohol 70%, asam salisilat, dan talk. Nah, setelah itu kita lanjut ke cara pembuatannya teman-teman. Cara pembuatan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu bersihkan dan sterilkan dengan alkohol 70%, timbang bahan yang digunakan seperti talak, asam salisilat, dan mentol, lalu masukkan mentol ke dalam mortir, gerus hingga cair. Jika sudah, masukkan asam salisilat ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Lanjut disusul dengan memasukkan talak ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Jika sudah, pindah ke dalam ayakan, lalu ayak sampai tidak ada gumpalan. Jika sudah, pindahkan bedak yang sudah diayak ke dalam wadah bedak yang sudah bersih dan disterilkan. Cara pembuatan sudah, kita lanjut ke konsep pemasaran bedak salisil. Pemasaran ini dilakukan melalui beberapa media yang beragam untuk mencapai target yang lebih luas. Target pemasaran ini yaitu generasi X karena banyak dari mereka yang mempunyai masalah kulit berlebih. Produk ini diberi harga mulai dari 8.000 sampai 10.000 rupiah saja. Teman-teman, kita lanjut ke strategi pemasaran bedak salisil. Strategi pemasaran bedak salisil bisa dilakukan secara offline, yaitu dengan langsung menawarkan ke masyarakat sekitar, memberitahu manfaat dan keunggulan dari bedak salisil. Karena sekarang zaman sudah canggih dan masyarakat sudah banyak tahu tentang media sosial, kita tidak boleh kalah. Kita juga bisa melakukan pemasaran secara online, yaitu memposting di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Dari strategi pemasaran bedak salisil, kita ke studi kasus ya. Studi kasusnya adalah bedak ini adalah bedak untuk mengatasi gatal-gatal seperti permasalahan kulit dan biang keringat, yang mana biang keringat itu banyak terjadi oleh anak kecil. Akan tetapi, bedak salisil ini tidak disarankan oleh anak usia di bawah 3 tahun. Hal ini karena ada beberapa risiko, yaitu satunya, anak usia dini dapat mengalami efek samping yang tidak diinginkan akibat penyerapan bedak salisil terlalu banyak. 2. Anak usia dini juga lebih berisiko mengalami iritasi kulit akibat kandungan bedak salisil karena kulit bayi dan anak-anak masih terlalu sensitif. 3. Salisil dapat menyebabkan kondisi serius dan terkadang total yang disebut sindrom Reye atau penyakit langka pada anak yang menyerang organ tubuh. Nah, jika keluhan pada anak disebabkan oleh infeksi jamur, maka tidak tepat menggunakan bedak salisil. Sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut pada anak dan bayi. Nah, kesimpulannya yaitu siswa dapat membuat sediaan berupa pulvis atau yang biasa dikenal dengan bedak. Pembuatan bedak ini menggunakan bahan berupa mentol, asam salisilat, dan talk. Pada pembuatan bedak ini dapat kita ketahui bahwa dari peraturan BPOM tidak boleh menggunakan asam salisilat lebih dari 2% loh. Dan kita juga lebih tahu kalau asam salisilat itu banyak manfaatnya yang jarang kita ketahui. Nah, yang terakhir nih, saran dari praktikum ini. Beberapa saran adalah alat dan bahan terpenuhi demi kelancaran dalam melaksanakan praktikum seperti beberapa alat, yaitu timbangan dan pengayak.
karena bergantian dengan siswa lainnya itu sangat lama, jadi membuat kurang efisien dalam waktu. Dalam praktikum ini, siswa juga harus berhati-hati dan teliti, terutama saat penimbangan dan dalam menggerus bahan. Nah, udah selesai nih. Terima kasih ya teman-teman. Saya Anggun dari Kak Dewi mengucapkan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.